Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Ningsi dengan NIM 212221073. Ya baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas, dimana tugas ini pengganti ujian tengah semester berbasis project dengan mata kuliah metode numerik. Ya baik, langsung saja pada soalnya. Nah, ini dia, dimana diberikan sebuah persamaan non-linear, dimana E pangkat min X kurang X sama dengan 0. Dengan menggunakan salah satu metode tertutup ya, yang kita kuasai, dengan tingkat errornya yaitu sebesar 0,0001, dimana di sini juga bisa menggunakan cara manual atau pemanfaatan Excel ataupun menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dalam pengerjaan soal ini saya menggunakan yaitu pemanfaatan Excel ya. Pemanfaatan Excel dengan salah satu metode ya kan, sudah ditentukan bahwa menggunakan salah satu metode tertutup. Nah, di sini saya menggunakan metode biseksi. Nah, di mana metode biseksi ini yaitu metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinear melalui proses iterasi. Bisa juga diartikan di mana ya, kayak misal pada suatu gambar diagram ya seperti ini, di mana di dalamnya terdapat akar. Dengan itu kita akan menjebak lokasi dari si akar tersebut, atau dia ini biasa dikenal dengan metode bagi dua. Ini saya sudah gambarkan ya, ada fotonya, saya sudah foto, sudah gambar. Nah, ini dia gambarnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, telah saya sebutkan tadi, di mana langkah pertama kita akan mengambil range, di mana range-nya di sini yaitu ada batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 1. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana metode biseksi ini juga dikenal dengan metode bagi dua. Nah, kalau misalnya kita bagi dua, di mana batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi dua. Karena di sini kan pertama tadi batas bawahnya yaitu min 2 dan batas atasnya yaitu 1. Kemudian kita jumlah, kemudian kita bagi 2. Dimana min 2 tambah 1 yaitu sama dengan min 1, kemudian dibagi 2 hasilnya min 0,5. Ya, ini dia garis merah yang ini yang saya tandai dengan garis merah, kira-kira di sini ya. Untuk posisi angka min 0,5. Hasil bagi dari si min 2 dan 1 tadi. Nah, selanjutnya kita akan membagi 2 lagi agar kita mendekati si akar ini. Nah, ini dia akar ya, saya sudah tandai titik merah gede ini, itu dia akar. Nah, kita bagi 2 lagi, min 0,5 ditambah 1 yaitu hasilnya 0,5. 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,25 ya, kira-kira di sini. Saya tandai dengan garis berwarna hijau. Kurang lebih seperti itulah ya konsepnya. Oke, baik, langsung saja ya mungkin pada aplikasi Excel-nya. Nah, ini dia. Kita bagi 2 dulu ya. Dimana terdapat, saya mau tampilkan juga yaitu langkah-langkah atau algoritma dari metode biseksi ini. Nah, dimana di sini soalnya ya, tadi kita sudah lihat bersama, dimana ini tadi soalnya yaitu E pangkat min X kurang X sama dengan 0. Oke, langsung saja di sini ya. Langkah pertama definisi langkah pertama yaitu definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya ya. Kali pertama di sini saya sudah tulis fx-nya
yaitu kan sesuai soal ya, eksponen 1 pangkat min X kurang X. Kemudian langkah 2 di sini, tentukan rank untuk X yang berupa batas bawah X bawah dan batas atas X atas. Ini XB-nya, XA-nya, XB-nya di sini tadi ya. Kita sudah lihat dimana batas untuk sebelah kiri ini yaitu batas bawah, sebelah kanan ini batas atas. Dimana tadi ya yang sebelah kiri ini 0,25 batas bawah dan untuk batas atasnya 1. Selanjutnya ini kemana? Oke. Kemudian yang ketiga ya, langkah ketiga, tentukan toleransi tool dan iterasi maksimum N. Nah, N ini bebas ya, apa aja angkanya gitu. Nah, di sini toolnya seperti soal ya, dimana 0,0001. Kemudian iterasi maksimumnya saya kasih di sini ya. Terserah ya, kan angkanya N ini terserah, saya beri angka 50 lah. Kemudian langkah keempat yaitu hitung fx bawah dan fx atasnya. Nah, di sini fx bawah ini sudah di sini nilainya, kemudian fx atasnya ini juga. Nah, untuk menghitung fx bawahnya ini dia tuh pakai rumus, dimana pada langkah 1 kan tadi tertulis eksponen 1 pangkat. Nah, di sini tertulis di atas ya, di atas X sama dengan, jangan lupa ya teman-teman untuk diberi tanda sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan tidak akan terbaca. Langsung sama dengan eksponen 1 pangkat min. Minnya berapa? Sini kan min X. Nah, kita masukkan untuk mencari fx bawah ini itu C3. Berarti C3 di sini nilainya yaitu batas bawah XB 0,25. C3 berarti C3 dikurang X lagi C3, nilai yang sama ya. Kemudian enter akan menghasilkan nilai yang ini. Nah, selanjutnya untuk batas atasnya ya, fxa-nya dimana sama juga di sini sama dengan eksponen 1 pangkat C4, karena kan ini menghitung batas atas, berarti C4 dikurang ya nilai yang sama juga C4. Kemudian di enter, nah hasilnya dapat yang ini. Waduh, teman-teman sekalian, di sini bisa dilihat ya pada langkah 5. Angka 5 di sini itu ada yang kurang. Sini saya belum tuliskan langkahnya bahwa itu lanjut atau berhenti. Ini saya langsung saja ke langkah 6, maaf ya. Sebenarnya kita ke langkah 5 di mana jika fx bawah dikali fx atas lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Jika tidak, maka proses dilanjutkan. Ini saya lanjut karena awalnya saya buat, maksudnya sebelumnya itu prosesnya lanjut. Karena di sini belum ada, maka kita akan isi lagi ya. Kita isi dengan tidak lupa dengan mengklik sama dengan, kemudian if, kemudian dalam kurung ini ya, fx bawah, klik itu, kemudian nih dikali fx atas, bintang kali fx atasnya yaitu ini, kemudian lebih besar dari 0, hasilnya akan berhenti, jika tidak maka dilanjutkan ya. Oke, di sini kita tulis, kita ketik berhenti, kemudian ketik koma, lanjut ya, untuk lanjutnya atau berhenti. Oke, untuk kurung, kita enter. Nah kan itu dia statusnya lanjut. Oke, kemudian langsung pada langkah ke-6, XR ini sama dengan batas bawah ditambah batas atas bagi 2 ya kan. Langsung saja di sini kita buat
dalam tabel lah ya, tabel di sini, dimana di sini simbol I ini yaitu iterasi max, dimana 1 sampai 50 ya, saya umpamakan itu. Nah kan 1 sampai 50. Kemudian XB nya kita tulis XA kan untuk supaya lebih detail gitu. Kemudian kita masukkan tadi XB nya 0,25, XA nya 1 ya. XR nya, untuk menghitung XR tadi rumusnya pada angka-angkanya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, kemudian sama dengan di atas ya, D12 ini huruf D, kemudian 12 batas bawah ya, ini batas bawah ditambah E12 berarti batas ini nomor 12 ya, ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi 2, ini hasilnya ya. Nah, kemudian di sini nilai untuk fxb-nya langsung saja ya, seperti ini, sama dengan eksponen 1 pangkat ini D12 berarti tadi ya batas bawah, kemudian dikurang batas bawah lagi 2 kali sama, dan di enter, ini mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nilai fxa-nya nah itu tadi saya sudah geser-geser sedikit ya, mungkin teman ya, maaf tadi ada gangguan pada aplikasinya. Nah di sini tadi kita sudah hitung fxa-nya ya dan fxb-nya, kita geser-geser dulu. Nah mungkin ini sama aja ya kayak gitu. Nah selanjutnya di sini nilai fxr-nya itu karena di sini tidak ada, jadi saya pakaikan rumus sama juga sama fxb fxa-nya, dimana di sini tertulis sama dengan, tidak lupa ya, sama dengan eksponen 1 pangkat F12 dimana di sini kita lihat ini di F12 berarti XR dikurang XR juga karena kan FXR gitu, untuk mencari FXR-nya. Kemudian di enter, hasilnya ini. Ya, selanjutnya di sini untuk mengetahui nilai error. Ya, di sini pakai rumus absolut, itu sama dengan absolut E12. Errornya batas atas E12 dikurang dengan batas bawah. Selanjutnya di sini untuk mengetahui status untuk mengetahui statusnya lah ya. Kenapa di sini lanjut? Mungkin teman-teman bertanya ya. Ini dia rumusnya dari untuk mengetahui statusnya lanjut atau berhenti gitu. Oh ya, mungkin teman-teman sekalian bertanya apakah rumus lanjut yang ini sama yang ini tuh sama atau beda? Ya pasti beda ya guys ya. Mana di sini pakai rumus absolut juga, karena ini pada algoritma metode biseksinya, yaitu jika absolut batas atas kurang batas bawah lebih kecil dari toleransi atau iterasinya besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan akan didapatkan akar yaitu XR. Jika tidak, maka akan mengulangi lagi ke langkah 6 ini. Beda. Dan bisa kita lanjut ya. Ini sebenarnya sudah bisa terlihat di mana if absolute E12 berarti ini 1, yaitu batas atas dikurang dengan D12 batas bawah. Seperti rumus lebih kecil dari toleransi. Toleransinya ini tadi. Kenapa tertulis C5? Itu karena di sini toleransinya di atas ini tertekan C5 gitu, ini tadi ya. Nah, tidak lupa kita kasih tanda dolar ya. Kemudian apakah kita kasih berhenti atau lanjut ya, di sini berhenti, lanjut, kemudian kita enter ya tadi ini sudah termasuk dalam rumus di sini sebenarnya. Nah ini dia, kemudian kita enter saja. Nah dia itu statusnya lanjut.
Nah, selanjutnya pada nomor kedua ya. Nomor kedua, kok bisa sama? Mungkin teman-teman bertanya-tanya terus. Oke. Dimana di sini batas bawah. Nah, berbeda kan di atas sama di bawah. Kan tadi sudah ditentukan memang di awal bahwa batas atasnya itu batas bawahnya 0,25 dan batas atasnya itu 1. Di sini berbeda kan. Nah, berbedanya mungkin karena sudah pakai rumus juga ya. Di sini aduh, ini kayak mana sudah ini? Tolong saya, kayak mana ini? Oh my god. Panik nggak tuh? Panik lah, masa enggak gitu. Oke, tadi sampai mana ya? Yang untuk mengetahui ini ya. Di mana kita masukkan tidak lupa dengan tanda sama dengan, kemudian if I12 ya. I12 berarti ini I12 fxr untuk nilai ininya dikali, ya kan, dia dikali dengan G12 berarti ini ya G, dan ini fxb nya dikali dengan fxb, karena ini kita mau hitung batas bawah ya. Nah, ini dia kayak ini yang langkah ke-8, dimana jika fxr kali fx bawah ya itu lebih kecil, maka fx atasnya itu sama dengan xr gitu. Karena kita di sini menghitung batas bawah, maka dia terusnya lebih besar dari 0. Kemudian F12 ini tidak lupa F12 nya yaitu ini XR ya kan, ini F12. Kemudian D12 nya juga, XB nya kan untuk menghitung si XB nya lagi. Nah, kemudian di enter, ini itu dia saling bersangkutan ya, fxr, kemudian xr nya juga, kemudian xb, fxb nya semua terkode lah kalau kita klik yang paling atasnya ini. Kemudian untuk menghitung batas atasnya juga sama, cuman yang membedakannya yaitu tandanya ya kan, bisa dilihat untuk batas atasnya itu lebih kecil, sedangkan tadi batas bawah lebih besar. Oke. Karena ya untuk juga tadi yang bagian terakhir sini setelah lebih besar dari 0, maka yang tertulis di situ tadi XR-nya F12, kemudian D12. Nah, selanjutnya ini di sini bisa sebenarnya untuk ada cara lebih cepatnya. Mungkin kita bisa hapus dulu ya. Mungkin saya cut dulu videonya supaya tidak teman-teman menunggu lama. Oke, ini dia ya, saya sudah delete supaya teman-teman lebih ini lagi. Langsung saja ya cara cepatnya, kita tag dia yang ini sama gitu, tekan lama kemudian kasih turun, jangan langsung kasih turun ke bawah semua ya. Nah, di sini prosesnya tadi masih lanjut ya, sampai di nomor berapa tadi ya kira-kira? Kayak itermaxnya kita nah tadi sampai 50 ya, itermaxnya kita tarik dulu sampai 50. Oke, scroll 47, 48, 49, 50. Oke, mungkin kita langsung kasih besar saja. Mana tadi? Aduh. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tadi bisa juga kita langsung tag cepat kayak gitu. Nah, kita lihat masih lanjut tadi ya. Oke, masih lanjut. Karena masih lanjut, kita tarik sampai di itermaxnya sampai 50. Oke, fix. Nah, berhenti. Nah, kita lihat
Sini berhentinya di sampai berapa, lanjutnya sampai berapa. Ya, ini dia berhenti sampai di nomor 14 ya. Kita bisa tandain gak sih kayak gitu. Nah, ya kita sini menjadikannya di sini straight ya. Iya. Nah, dimana akarnya di sini yaitu pada iterasi ke-14 ya. Karena di sini statusnya itu sudah berhenti. Berhenti ya, dikasih tanda. Oke, dia berada pada iterasi 14. Dimana tadi sudah dijelaskan ya pada bahwa jika absolut batas atas kurang batas bawah kurang lebih dari toleransi, maka proses diberhentikan dan dapatkan akar XR gitu aja gitu dong. Nah, itu dia guys ya, penjelasan mengenai tugas proyek mata kuliah ini kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya juga saya sangat-sangat bermohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.